syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Insya Allah beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke layar kaca Anda dan ke ruang dengar Anda kajian secara langsung yang akan menemani kita semua, yang mudah-mudahan ini memberikan secercah ilmu bagi kita, yang tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan kami ucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu bunyinya apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Ayat berapa? Ayat 19. Artinya sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-19 membahas tentang malaikat Jibril, Rasulin Karim, utusan yang mulia, maka di ayat yang ke-20 Allah masih membahas tentang malaikat Jibril. Apa kata Allah? Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi quwwatin, Jibril itu memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik arsy. Kita ulangi, Jibril itu dzi quwwatin, memiliki apa? Kekuatan. Inda dzil arsy makin, Jibril itu punya kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah, sang pemilik arsy. Kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Jibril itu punya sifat karim, Rasulin Karim, punya sifat kemuliaan, punya sifat kedermawanan, punya sifat kemurahan. Maka di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat lain yang ada di dalam diri malaikat Jibril.
Dzi quwwatin sama inda dzil arsy makin. Malam hari ini kita hanya akan membahas dzi quwwatin. Insyaallah inda dzil arsy makin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dzi quwwatin, pemilik kekuatan. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, quwwatin nakirah atau ma'rifah. Saya nanya yang pernah belajar bahasa Arab ya. Mana yang pernah belajar bahasa Arab? Nakirah atau ma'rifah? Hah? Nakirah. Quwwatin itu nakirah. Nakirah siapa Ustaz? Enggak ada alif lamnya. Enggak ada apa? Alif lamnya. Ketika sebuah kata di dalam bahasa Arab itu disebutkan tanpa alif dan lam, alias nakirah, maka itu menunjukkan bahwa makna yang dikandung di dalam kata itu sangat luas. Allah mengatakan malaikat Jibril punya kekuatan. Enggak disebutkan kekuatan itu dari aspek apa? Apakah kekuatan fisik, atau kekuatan mental, atau kekuatan prinsip, atau kekuatan di dalam memegang teguh amanah. Kekuatan itu kan banyak apanya? Banyak maknanya. Maka kata para ulama tafsir, kekuatan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kekuatan dari segala jenis aspek. Jadi bukan hanya kuat apanya? Fisiknya saja. Tapi juga kuat di dalam sifat amanahnya. Kuat di dalam mengemban amanah yang Allah berikan kepada beliau. Karena amanah yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, amanah yang ringan atau amanah yang berat? Super berat. Kalau amanah yang super berat berarti yang mendapatkan tugas untuk mengembannya sembarang makhluk atau makhluk pilihan? Sangat pilihan. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini dzi quwwatin. Jibril itu punya kekuatan. Dan kekuatan yang dimiliki oleh Jibril ini dahsyat. Ya kekuatan fisiknya, ya kekuatan mentalnya. Ya, kekuatan fisik kita tahu bagaimana besarnya fisik malaikat Jibril. Ketika Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat fisik aslinya malaikat Jibril. Lahu sittu mi'ati janahin. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Likulli wahidin qad saddal ufuq. Satu sayapnya besarnya antara timur sampai barat. Padahal punya berapa? 600. Berarti kalau Allah menugasi malaikat Jibril untuk menimpakan azab kepada kaum Lut, kaum Ad misal, atau kaum Samud, itu kira-kira pakai berapa sayap? Jadi cuma untuk membalik tanahnya kaumnya Nabi Lut itu ya. Nek caranya dheweke kecil, gampang banget. Itu kekuatan apa?
fisik. Kekuatan yang lain yang dikandung oleh atau yang dimiliki oleh malaikat Jibril adalah kekuatan keteguhan di dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, maka tugas yang Allah bebankan kepada malaikat Jibril segera dilaksanakan dengan sempurna. Caranya dewek G P L. Enggak pakai lama. Secara umum malaikat itu punya karakter la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah tidak taat. Tidak pernah apa? Tidak. Berarti taat terus. La ya'sunallaha ma amarahum. Apapun yang diperintahkan oleh Allah mereka langsung kerjakan. Enggak pakai lama, enggak pakai nanti, enggak pakai tapi. Berarti segera melaksanakan dan melaksanakannya dengan sempurna. Jadi orang asal cepet. Akeh wong cepet tapi ngawur. Ya. Ada orang lede-lede. Jangan yang mana nih? Pengennya sih kayak malaikat Jibril. Jadi melaksanakannya segera dan dilaksanakan dengan penuh kesempurnaan. Ya. Itu karakternya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan rasulin, utusan. Utusannya sinten? Allah. Nah, utusan itu harusnya punya sifat karimin dan dzikuwatin. Yang namanya utusan itu seharusnya punya kemuliaan, punya kedermawanan, punya kemurahan hati, plus punya kekuatan. Utusan yang ideal itu memiliki kriteria tersebut. Rasulullah SAW pun juga punya karakter yang mirip dengan itu. Beliaunya karim, mulia, dermawan, ramah, murah hati. Di waktu yang sama Nabi SAW juga dzikuwatin, punya kekuatan. Kekuatan fisik, kekuatan kesabaran, kekuatan dalam teguh berpegang dengan prinsip. Orang-orang yang mewarisi tugasnya para rasul sinten? Ulama, ustaz, mubaligh, dai harusnya kayak gitu. Kayak gitu itu maksudnya apa? Karimin dzi kuwatin. Jadi kalau pengen jadi dai, pengen jadi mubaligh, harus siap punya sifat karim dan harus punya kekuatan. Jadi menjadi mubaligh itu harus dermawan. Gak boleh apa? Gak boleh apa? Pelit. Ustadz pelit. Itu enggak nyontoh siapa? Jibril. Ya. Tapi ya begitulah manusia. Bong ustadz dermawan malah isu yang disebar aja ngaji ngana dibayar. Subhanallah. Wong ada mubaligh, ada dai memberikan bantuan semampu dia, santunan kepada orang-orang yang memang butuh karena memang kesulitan ekonomi, malah yang tersebar di luar ngaji kok dibayar.
Loh, bayar gimana? Ada orang butuh, terus bantu. Salahnya di mana? Terus kudune kepriwe? Kudune malah kiyaine sing dibayar terus sih gue. Jadi orang-orang miskin itu disuruh iuran, nggak usah apa? Gue kiyaine kayak gue. Jadi seorang dai itu harus siap untuk dermawan, karim. Dan karim itu nggak cuma dermawan. Karim juga bermakna ramah. Kenapa? Ramah. Bahasa Jawanya apa? Sumeh. Biasanya ketemu wong gue apa? Nyengir, apa mesem. Jadi ketemu tuh yang enak gitu loh. Jangan apa? Cemberut terus. Karim. Ya. Al-mu'minu, kata Nabi SAW, ya'laf wa yu'laf. Orang yang beriman itu ya'laf. Ya'laf itu gampang bergaul. Yu'laf itu orang lain seneng kalau bergaul sama dia. Jadi mukmin itu ya'laf wa yu'laf. Mukmin itu gampang bergaul, gampang berinteraksi, ramah, wa yu'laf. Dan orang lain itu kalau deket-deket sama dia itu merasa nyaman. Oke. Tapi ramah itu bukan berarti lemah. Ramah bukan berarti apa? Lemah. Makanya malaikat Jibril enggak sekedar disifati dengan karim, tapi juga disifati dengan apa? Dzi quwwatin. Punya apa? Kekuatan. Kekuatan apa? Sudah kita katakan tadi. Ya kekuatan apa? Fisik. Ya kekuatan di dalam berpegang dengan apa? Prinsip. Maka seorang mubalik, seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, gak cukup dia hanya sekedar ramah, tapi dia juga harus kuat di dalam memegang prinsip. Kekuatan di dalam memegang prinsip itu terwujudkan antara lain dengan berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani untuk menjelaskan mana tauhid, mana syirik. Berani untuk menjelaskan mana sunnah, mana bid'ah. Jadi lembut itu tidak identik dengan nggak punya prinsip. Nggak seperti itu. Seorang bisa berpegang dengan prinsip dan kuat berpegang dengan prinsip. Di waktu yang sama dia juga ramah. Menjelaskan prinsip itu dengan bahasa yang halus. Berani untuk mengatakan tidak ketika memang harus mengatakan apa? Tidak. Dan ketika mengatakan tidak pun dia nggak usah pakai melotot-melotot. Nggak usah pakai teriak. Nggak usah pakai matanya apa? Merah. Terus keluar apanya? Asapnya. Nggak perlu. Pancen ora bisa. Jadi nggak perlu. Keteguhan di dalam berpegang prinsip itu diwujudkan dengan kekasaran, dengan kata-kata yang tidak sopan, itu nggak perlu. Ya. Jadi dai harus menggabungkan antara karim dengan apa? Dzi quwwatin. Kekuatan di dalam berpegang dengan prinsip. Terus kekuatan apa lagi? Kekuatan mental.
Kekuatan apa? Mental. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan. Untuk menghadapi intimidasi. Karena sangat mungkin orang yang menyuarakan kebenaran, dia akan menghadapi manusia-manusia, makhluk-makhluk yang tidak suka. Mungkin? Mungkin. Walaupun dai-nya sudah lembut, Ustaz. Walaupun dai-nya sudah lembut. Walaupun dai-nya sudah ramah. Walaupun dai-nya sudah dermawan. Tapi kalau dia menyuarakan kebenaran, pasti akan ada yang tidak suka. Kalau mau bukti nyata adalah lihat perjuangan Rasulullah SAW. Saya tanya sama jenengan, ada nggak manusia yang lebih lembut dari Rasul? Ada? Tidak ada. Ada nggak manusia yang lebih dermawan dari Rasul? Tidak ada. Ada nggak manusia yang lebih ramah daripada Rasul? Tidak ada. Ada nggak manusia yang lebih murah senyum dibandingkan Rasul? Tidak ada. Ada nggak manusia yang lebih bijaksana dibanding Rasul? Tidak ada. Beliau paling bijaksana, paling ramah, paling murah senyum, paling lembut. Pertanyaannya, dengan segala kelebihan Rasul SAW tadi, apakah beliau mendapatkan tantangan dari umatnya saat itu? Iya. Intimidasi secara fisik atau secara psikis? Dua-duanya. Secara psikis beliau dikata-katain. Kata-katain apa? Macam-macam. Majnun. Apa majnun? Ya gila. Yang kasar lagi apa? Nun sewu nggih. Sinting. Coba bayangkan. Oh, Ustadz sinting. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak cukup hanya itu, dikatakan sebagai dukun. Apalagi tukang sihir. Terus macam-macam. Secara psikis itu menyakitkan. Dan Rasulullah SAW itu merasa sedih. Dan Allah ungkapkan itu dalam Al-Quran. Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh aku mengetahui, Allah Azza wa Jalla, bahwa hatimu terasa sempit atas ucapan-ucapan mereka. Manusiawi apa mboten? Manusiawi, wong orang super jujur, super baik dikata-katakan seperti itu. Nek wong pancen ora bener diomong kayak gue, ya mandan apa? Ya mandan memper lah ya. Nuwun sewu nggih. Wong kadang-kadang orang gila dikatakan gila pun dia enggak terima. Apalagi orang waras, dan warasnya ini level apa? Level paling tinggi gitu loh. Manusia. Itu intimidasi secara psikis, secara fisik. Allahu Akbar. Pernah Rasul SAW lagi sholat, tahu-tahu ditaruh apa? Kotoran. Lagi rukuk, bayangkan. Bruk, kotoran. Ada darah, ada lendir, ada kotoran onta. Gak cukup sampai di situ. Pas lagi sholat, tahu-tahu dari belakang ada orang pakai kain, langsung mengalungkan kain itu di leher Nabi SAW, terus dicekik. Gak cukup sampai di situ, ketika perang, sebelum itu ketika dakwah, Nabi SAW dilemparin apa? Batu sampai berdarah-darah. Ketika perang, Nabi SAW dibacok, ya, sampai baju atau topi besinya pecah, sehingga menancap di di pipi Nabi SAW, pecahan dari topi itu. Bahkan mereka bermakar untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW.
malam menjelang beliau hijrah. Tapi Nabi SAW menghadapi intimidasi tersebut, beliau tetap berdakwah. Beliau tidak mundur. Itulah pentingnya apa? Kekuatan mental. Jadi dai itu tidak boleh baperan kayak akhwat bae. Gak boleh dai itu baperan. Harus kuat nopo nih mentalnya. Ustaz, saya bukan dai Ustaz. Saya bukan apa? Dai. Siapapun, walaupun dia bukan dai, dia harus punya sifat itu. Karim sama apa tadi? Dzi quwwatin. Malaikat Jibril itu punya amanah. Amanah menyampaikan apa? Wahyu. Siapapun yang memegang amanah, apapun bentuknya, dia harus punya hal tersebut. Entah itu amanah berupa jabatan di pemerintahan, entah itu amanah berupa di perusahaan, memegang kedudukan di perusahaan, atau amanah di sebuah instansi, atau amanah minimal di mana? Di rumah tangga. Itu harus karim dan dzikuah. Pejabat, dia harus karim, harus dermawan, harus ramah. Dan ini sudah kita bahas kemarin pengajian apa? Asmaul Husna. Jadi pejabat itu harus dermawan. Dermawan dengan apanya? Jabatannya. Memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk rakyatnya. Apa saja? Dengerin yang kemarin. Kepala rumah tangga juga sama. Harus karim, mulia, ramah, dan punya kekuatan. Ya. Jangan bapak-bapak ini harus kuat. Ya. Kuat apanya Ustaz? Kuat fisiknya. Karena harus nyari nafkah. Kuat mentalnya karena menghadapi istri atau para istri, ya. Menghadapi anak-anak, ya. Yang mungkin satu anak dengan anak yang lain karakternya beda-beda, ya. Harus siap mentalnya. Apalagi rumah tangga itu adalah salah satu ibadah yang durasinya lama. Itu pernah saya sampaikan dalam pengajian, judulnya persiapan pranikah. Jadi selama ini orang itu membayangkan nikah itu enak etok. Ya. Dia mungkin belum kebayang bahwa nikah itu salah satu ibadah yang durasinya paling lama. Nek sholat berapa menit? 10 menit, 5 menit. Haji berapa hari? 6 hari. Puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Oke, baca Quran. Ini menang baik. Setengah jam. Ya mending lah daripada orang. Oke. Baca Quran setengah jam. Haji 6 hari. Puasa 30 hari. Berumah tangga berapa hari? Sing paling suwe nang kene sapa iki? Ada yang sudah berumah tangga 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berkeluarga itu ibadah yang durasinya panjang banget. Sehingga butuh kekuatan. Kekuatan mental. Karena suasana rumah tangga itu fluktuatif.
Kadang naik, kadang turun. Naik turun duitnya atau keharmonisannya. Loro-lorone. Ya ekonomi juga naik, turun. Keharmonisan juga nopo? Naik, turun. Maka fluktuasi kondisi rumah tangga yang tidak menentu ini itu membutuhkan kekuatan, terutama untuk kepalanya yang ada di hadapan saya ini. Jenengan itu harus lebih kuat daripada istri, daripada anak-anak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin, penanggung jawab untuk keluarganya. Ya, jadi makanya cerai itu di tangan siapa? Suami. Bukan di tangan istri. Tapi di zaman ini ada istri yang berani menceraikan suaminya. Kan lucu. Pak, macam-macam tek pegat loh. Loh. Kewalik ya. Ternyata ada sebabnya. Kenapa? Karena yang bekerja adalah istrinya. Sehingga superioritas di rumah tangga itu ada di tangan istri. Lah suami ini ngapa Ustaz? Ternak teri. Ternak teri. Nganter anak, nganter istri. Gak punya penghasilan. Yang punya penghasilan siapa? Istrinya. Akhirnya yang berkuasa di rumah istrinya. Jangan seperti itu. Saya bukan lagi membahas tentang kepala rumah tangga yang mungkin ada halangan. Misal, nopo? Stroke, sakit marah. Saya bukan bahas itu. Itu kondisi-kondisi nopo? Khusus. Saya lagi membahas suami-suami yang sehat walafiat. Buktinya sehat walafiat bisa dolanan darah. Bisa mancing. Oh, enggak sehat walafiat itu gimana? Baik. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan masih ayat yang sama pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang